Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan bagaimana cara mengatasi plek atau bercak yang terjadi pada ibu-ibu sewaktu melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara menunda haid. Cara menunda haid itu ada dua cara yang saya akan sharekan di sini. Yang pertama dengan menggunakan pil KB kombinasi, yang kedua dengan menggunakan pil progestin. Pil KB kombinasi itu apa saja? Ada pil KB dari BKKBN, kemudian ada mikroginon, ada andalan, diane, dan yasmin. Kemudian yang termasuk pil progestin yang isinya salah satunya adalah norestesteron 5 mg, itu diantaranya merek-mereknya itu seperti Primolut, Nerolut, Regumen, Nopenil, Norestril, dan lain sebagainya. Kedua cara ini akan saya gambarkan satu persatu. Yang pertama, jika ibu menggunakan pil KB kombinasi seperti mikroginon, kemudian andalan, diane, dan yasmin, atau lain sebagainya, perhatikan dulu jumlah obatnya. Kalau misalkan jumlah obatnya ada yang 28 tablet, maka di situ ada 7 tablet yang berwarna putih, itu adalah placebo atau obatnya kosong, tidak aktif. Maka untuk menunda haid ini, yang putihnya ini, 7 butir yang putihnya ini digunting saja, dibuang. Jadi tidak diminum. Jadi nanti jumlahnya ada 21 tablet. Dengan pil KB kombinasi ini, dosis yang diminumnya cukup 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 tablet. Diminumnya harus jamnya tetap, tidak boleh berubah-ubah atau diusahakan tidak boleh berubah-ubah. Kemudian diminumnya harus secara rutin dan teratur, dan timing meminumnya itu harus tepat. Kapan meminumnya yang tepat itu? Untuk menunda haid ini, pil KB kombinasi ini sebaiknya diminum pada awal-awal menstruasi, di hari pertama atau hari kedua menstruasi. Apabila menstruasinya sudah lewat, misalkan ibu-ibu sudah tidak menstruasi lagi, ingin menggunakan pil KB kombinasi tetapi mensnya sudah lewat, sudah bersih, maka paling dekat itu adalah 7 hari sebelum mens yang akan datang diminumnya. Nah, kemudian berapa lama itu obat diminum? Selama ibu menunaikan ibadah haji, seandainya tidak ingin misalkan selama berhaji itu terhalang oleh yang namanya haid, maka diminum full 40 hari selama berhaji tersebut. Nah, ibu-ibu, bagaimana kalau terjadi bercak? Nah, bercak atau spotting atau pendarahan di waktu meminum obat pil penunda haid ini. Nah, ini perlu saya sampaikan, ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya bercak atau spotting. Yang pertama, karena timing atau waktu meminumnya itu tidak tepat, kemudian ketidakdisiplinan dalam meminum obatnya. Misalkan minum obatnya itu di sembarang waktu. Misalkan pil KB kombinasi ini diminumnya setiap jam 9 malam. Ini besoknya sore-sore atau siang-siang. Nah, hal ini akan membingungkan dari tubuh dalam pengaturan hormonalnya. Oleh karena itu, minum obat itu usahakan harus tetap jamnya. Faktor yang lainnya adalah dosisnya tidak optimal. Misalkan hari ini diminum, besok tidak diminum, lupa. Atau besoknya lagi tidak diminum lagi. Jadi hal-hal yang demikian itu bisa menyebabkan terjadinya yang namanya bercak, ya, bercak pada ibu ketika menjalankan program menunda haid ini. Nah, ibu-ibu yang lainnya, faktor yang lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah adanya faktor psikis. Faktor psikis itu seperti apa? Misalkan kelelahan atau kecapean, stres dan lain sebagainya, pikiran dan sebagainya. Hal ini juga bisa menimbulkan
timbulnya bercak, atau hal yang lainnya adalah adanya timbulnya penyakit. Dan faktor yang lainnya secara medis itu adalah kurang optimalnya hormon estrogennya, estradiolnya. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau misalkan ibu-ibu ini ketika sedang berhaji timbul bercak, maka saya sarankan yang pertama obat pil KB-nya teruskan diminum. Obat pil KB-nya teruskan diminum. Nah, bila perlu bisa naikkan dosisnya dengan meminum obat besoknya itu 2 tablet. Obat ini akan meningkatkan reseptor progesteron yang ada di rahim atau di endometrium. Jadi kemudian ada faktor lain atau ada obat lain yang biasanya dokter-dokter itu berikan, misalkan golongan asam tranexamat seperti Kalnek dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disertakan atau dikombinasi dengan obat tersebut. Ada juga yang mengkombinasikan dengan obat golongan yang namanya asam mefenamat. Itu juga bisa untuk mempercepat penghentian terjadinya bercak. Nah, bagaimana kalau misalkan ibu-ibu ingin menunda haidnya itu dengan menggunakan pil progestin seperti menggunakan Primolut, Nerolunt, Regumen, Norestril dan lain sebagainya. Nah, ini untuk dosis optimalnya diminum 2 kali 1 tablet untuk yang berhaji ya, untuk yang sedang berhaji 2 kali 1 tablet. 2 kali 1 tablet diminum per 12 jam artinya. Pagi 1 misalkan jam 7 pagi misalkan, kemudian yang malam jam 7 malam. Nah, bagaimana Pak Dokter? Kan di sana beda waktu 4 jam antara Arab Saudi dengan di Indonesia. Jadi di sana lebih lambat 4 jam. Kalau di sini jam 7 pagi, di Arab Saudi itu jam 3 dini hari. Berarti nanti waktu minum obatnya kalau yang pagi nanti bisa jam 3 dini hari. Nah, hal itu sebaiknya tidak dirubah jamnya karena akan mengganggu waktu tidur, samakan saja dengan waktunya Arab Saudi. Kalau misalkan di sini diminum jam 7 pagi waktu Indonesia, maka di sana juga diminum jam 7 pagi waktu Arab Saudi. Jadi tidak dimundurkan. Itu tidak apa-apa, silahkan. Kemudian minumnya usahakan harus rutin. Setiap hari diminum dengan dosis 2 kali 1. Kemudian jamnya tadi usahakan tetap, tapi nanti bisa menyesuaikan kalau misalkan perbedaan waktu itu tersebut. Kemudian dosisnya jangan dikurangi. Dosisnya jangan dikurangi. Artinya apa? Misalkan awalnya 2 kali 1 tablet, pagi-pagi, kemudian nanti besoknya, kemudian pada waktu siang-siang, gitu, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika minum obat pil progestin ini, ketika minum Primolut ini, Nerolunt ini terjadi bercak atau terjadi yang namanya spotting atau pendarahan, maka dosisnya besoknya dinaikkan menjadi 3 kali 1 tablet. Kita lihat selama 6 hari. Nanti setelah itu dosis dikembalikan ke awal 2 kali 1 tablet. Bisa nanti disertakan juga kalau misalkan ibu-ibu sama dokternya itu sudah dibekali dengan yang namanya asam tranexamat atau dengan Kalnek. Nah, itu bisa disertakan juga dengan obat tersebut, dikombinasikan supaya lebih mempercepat penghentian adanya bercak. Nah, kalau misalkan berapa lama obat ini diminum? Kalau diminumnya ini bisa full selama berhaji. Kapan waktu meminumnya? Ada rumusnya, yaitu 14 hari sebelum mens yang akan datang. Artinya tentukan dulu mens yang akan datangnya tanggal berapa. Gitu. Kalau misalkan 14 hari sudah lewat, itu paling dekat 7 hari sebelum mens yang akan datang. Bahwasannya 2-3 hari setelah obat ini dihentikan, misalkan ibu pulang ke Indonesia, obat ini dihentikan, atau selama di Tanah Suci ingin dihentikan supaya biar keluar dulu, maka 2-3 hari setelah obat ini dihentikan, itu akan terjadi menstruasi. Ingin saya sampaikan juga yang sering jadi pertanyaan itu, apakah boleh nanti menunda haidnya dengan menggunakan metode KB suntik yang 3 bulan? Untuk yang KB suntik yang 3 bulan, kalau misalkan ini akan dilakukan pada saat berangkat haji saja, yaitu pertama kali disuntik KB yang 3 bulan, ini tidak akan efektif, nanti biasanya akan terjadi bercak juga, akan terjadi kebocoran. Nah, saya tidak sarankan bagi ibu-ibu yang akan menunaikan ibadah haji dengan metode KB suntik yang 3 bulan ini, kalau belum penggunaannya itu lebih dari 1 tahun.
Kalau masih kurang dari 1 tahun, itu tidak dianjurkan, nanti akan tetap bocor. Nah, ibu-ibu semuanya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.